Jangan lupa ngisi siam ya. Saya mulai 9.15 karena materinya sedikit ini. Jangan lupa ngisi Zoom. Ngisi siam kok ngisi Zoom. 1 menit lagi Zoom saya mulai kuliah di Zoom ya. Oke, ini 9.15 saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada mahasiswa yang masih di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita lanjutkan kuliah anu 1 kelas D ya, tanggal 6 Maret 2005 ya, gitu. Jangan lupa mengerjakan tugas pada saat saya share dan kuis nanti Anda ngupload ya, tinggal. Oke, jangan lupa ngisi siam ya.
karena kuliah saya daring, biasanya anak-anak yang ngisi ditulis luring tetap saya pindahkan ke daring. Jadi kalau nanti ditulis luring saya pindahkan ke alfa ya, ke alfa. Jadi karena kuliah saya daring ya harus diisi daring ya. Pen diisi. Jadi walaupun mahasiswa ikut kuliahnya di kelas, tapi kan saya kuliahnya daring ya. Jadi harus mengisinya ya daring. Tidak perlu diisi luring ya, kecuali di situ Anda mengikuti kuliah yang lain dengan dosen yang lain yang apa, mengerjakan luring, tapi itu kan tidak dengan saya kan. Oke, ini materinya sedikit ya ini. Jadi hari ini mudah-mudahan satu Zoom selesai, satu Zoom digunakan untuk Anda gunakan untuk latihan soal atau belajar bersama. Oke. Ini rotasi pseudo Berry atau pseudo rotasi Berry. Oke, ini ya. Inversi atom atau inversi piramid sudah sekarang ini. Oke. Ini referensinya ya, jadi hanya dari Huye. Sepertinya ada di Gary Mitchell, tapi itu hanya sedikit dan terkait dengan anu 3 ya. Jadi apa? Eh, rotasi pseudo Berry untuk anu 3. Jadi ini bukan ini, masih ada taman-taman yang lain. Ini bukan dari textbook. Textbooknya dari Huye. Ini definisi dulu ya. Kita mulai dari ambil admit yang baru bergabung. Ya. Pseudo rotasi Berry atau pseudo Berry rotasi. Tipe vibrasi ya, yang menyebabkan molekul dengan geometri tertentu mengalami isomerisasi. Isomerisasinya dengan cara apa? Bertukar tempat antara dua substituen aksial dengan dua substituen ekuatorial. Ini saya perlu dari Wikipedia ya, saya pilih yang dekat dengan kenyataan. Tetapi di sini ada ketidakjelasan yaitu tentang geometri tertentu ya gitu. Kemudian yang kedua ini Oxford ya, mekanisme di mana ligan-ligan. Jadi ini terkait dengan anu 3. Ligan-ligan trigonal bipiramid ya, kompleks trigonal bipiramid, berarti kompleks TBP yang dapat mengalami pertukaran antara aksial dan ekuatorial ya, dari ligan-ligan pada posisi aksial dan ekuatorial. Ini juga berlaku untuk senyawa dengan struktur TBP yang tidak yang bukan senyawa kompleks ya. Jadi ini yang sedang kita bahas. Ini melibatkan pembentukan intermediate square piramid ya. Jadi ini sesuai dengan yang kita bahas ya. Di UE tidak ada definisi. Nah, ini geometri molekul yang mengalami pseudo rotasi Berry atau pseudo Berry rotasi ya gitu. Jadi paling banyak terjadi pada molekul TBP atau trigonal bipiramid. Sebetulnya contohnya adalah pada CL. Contohnya PF5, F5, FeCO5 dan seterusnya. Ya. Tapi dapat juga terjadi pada molekul dengan geometri square piramid atau tetragonal piramid. Ya, jadi untuk terjadinya pseudorotasi Berry ini PF5 contohnya membutuhkan energi sekian kilokalori. Mengapa molekul bisa mengalami pseudorotasi ya atau pseudorotasi Berry tadi itu? Karena molekul itu bersifat fluksional ya atau tidak rigid. Jadi dia bisa terus-menerus berubah struktur ya dari TBP menjadi keadaan transisi square piramid kemudian menjadi TBP lagi ya. Kebanyakan molekul-molekul itu bersifat rigid ya, jadi hanya memiliki satu konfigurasi tertentu. Untuk fluksional, sifat fluksional itu dapat diidentifikasi dengan NMR ya, dengan skala waktu sekian ya. Terjadi fluksional tadi ya, 10 2 sampai 10 3 detik. Bisa dideteksi dengan ini contoh ya, identifikasi pseudorotasi Berry dengan NMR ya. Jadi
Untuk ini PCl2F3 ya. Jadi dengan struktur TBP ketika pada min 22 derajat Celcius ini didapatkan spektrum seperti ini. Jadi ada dua gini ya, dua puncak begini ya. Nah, ketika pada min 143 derajat Celcius berarti temperatur yang lebih rendah, jadi dia lebih sulit untuk mengalami pseudorotasi Berry atau dia mengalami berhenti gitu ya. Ketika terjadi berhenti terjadinya pseudorotasi Berry itu di sini terdeteksi sekian puncak ya. Jadi di sini ini doblet dari doblet untuk dua atom F aksial ini untuk F posisi aksial jadi atas bawah tadi itu, sementara di sini adalah yang ekuatorial ya, yang posisinya tadi ada 3 1 2 3, yang aksial berarti ini atas bawah ya. Yang atas bawah ini ada dua dan masing-masing doblet, kemudian yang ini adalah 3. Nanti silakan Anda prinsip dan seterusnya terkait dengan NMR ada ikuti di kuliah yang lain ya. Jadi ini contoh untuk PF5 ya. Di PF5 ini juga muncul cuma dua begini ya, untuk TBP ya, dengan struktur PF5 ini terlalu cepat untuk dimonitor dengan NMR. Jadi tapi di sini terdeteksi ada dua puncak gitu. Jadi sama seperti ini ya. Jadi ketika terjadi pseudorotasi Berry. Jadi untuk supaya penyebab dari ketidakstabilan ini supaya menentukan dari mana sini Bu? Plan ini plan kan? Iya plan. Yang pertama itu menentukan tema dan konsep. Supaya dihilangkan atau di mute ya. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi memang kuliah daring itu ada keuntungannya. Jadi bisa sambil ngerjakan yang lain ya, bisa saja itu sambil ngerjakan yang lain terus Anda merekam sendiri itu juga bisa ya. Saya sediakan rekaman. Itu memang itu bisa tidak harus di kelas ya. Jadi Anda bisa di tempat yang lain, di luar, di taman, di kantin gitu bisa ya, atau di samping perpustakaan itu saya sering lihat anak-anak ditunjukkan videonya itu dia mengikuti kuliah saya di situ ya. Nah, sekarang penyebab non-rigiditas molekul dengan bilangan koordinasi 5 ya. Jadi mengapa di sini ada fleksibilitas ya, yaitu ada perubahan tadi dari TBP menjadi TP, TP menjadi TBP lagi ya. Itu karena beda energi antara TBP dengan TP ini kecil ya, itu yang menyebabkan ya, karena kecil jadi ada kemungkinan dia mengalami rearrangement dari TBP menjadi TP, atau di sini adalah tetragonal piramid ya gitu. Ya. Nah, ini mekanismenya ya. Mekanisme pseudoberry ada beberapa versi yang saya dari beberapa reference ya. Jadi ini yang saya rekomendasikan untuk ujian. Tolong pakai ini karena ini paling mudah ya. Jadi ini mula-mula posisinya seperti ini. Jadi satu ada di ekor nih. Kita seperti melihat ekor ya. Jadi di sini. Kemudian 54, ini 54. Ini kayak orang olahraga begini ya. Ada seperti sedang berolahraga. Nah, 54, kemudian 23 ini 2 di atas, 3 di bawah. Jadi gerakan dari pseudo rotasi Berry atau pseudo Berry rotasi ya. Nah, gerakannya itu adalah seperti menggunting ya. Jadi 2 sama 3 itu doyong ke kiri dua-duanya. 5 dan 4 itu ke belakang dan ke depan ya, 5 sama 4. Jadi seperti ini posisinya ya. Nah, 5 pindah ke belakang,
4 pindah ke depan. Sehingga di sini adalah dalam satu garis. 5, terus kemudian atom pusat yang ungu ini dan 4 ini dalam satu garis. Ya. Kemudian ini 1, 2, 3 ini menjadi trigonal planar. Ya. Jadi Anda melihat ini yang enaknya untuk ujian. Ya. Jadi Anda bisa saja ini tidak seperti ini, bisa boleh seperti ini. Ya. Jadi 4-nya kelihatan di depan atau ditunjukkan begini ya, muncul. Oke. Jadi ini berubah ya sekarang ya. Jadi yang mula-mula yang aksial itu 2/3. Sekarang yang aksial itu adalah 4/5. Ya ini menjadi aksial. Yang di sini mula-mula ekuatorial itu 1, 5, dan 4. Maka di sini ekuatorial menjadi 1, 2, dan 3. Begitu ya. Oke, jelas ya. Ya, ini masih versi 1 ya, ini dari jurnal ya. Tetapi ini ada kelemahannya, tidak ada penomeran ya. Jadi Anda harus membayang-bayangkan ya. Dan ini juga tidak cara menggambarkannya ini menjadi lebih sulit untuk dilihat daripada Anda melihat ini. Ya, jadi ada kelemahannya. Tapi ini masih bisa saya kelompokkan sebagai versi 1. Ya, ini dari jurnal. Dan ini dari jurnal yang lain ya. Ini juga relatif mudah ini 1, 2, 3. Nomornya beda ya karena ini nomornya beda dengan yang ada di sini. Tapi sama posisinya menggunting ya. Nah ini yang susahnya di sini. Dari sini pindah ke sini. Jadi 1 dengan 2 ini depan belakang. Ya, tapi tidak terlalu kelihatan ya jadi 1. Terus ini membingungkan. Jadi ini adalah segitiga planar dengan 1, 2 ini ada depan belakang. Jadi ini saya rasa ini lebih menyulitkan untuk membayangkan daripada Anda membayangkan ini. Jadi saya rekomendasikan untuk yang yang ini ya, yang dari Haynes ini. Apalagi dari sini ke sini Anda akan lebih sulit gitu ya untuk ini 5-nya pindah ke belakang, ini 4 pindah ke sini jadi menjadi lebih sulit untuk Anda membayangkan. Jadi kemudian ini versi 3 ya, jadi ke versi 3 dulu. Jadi ini juga dari jurnal, ini dikasih bidang bikinnya supaya mungkin udah. Terus ini warnanya beda, ini merah, ini ungu, ini hijau, ini biru. Dia mengalami posisi menggunting ya, bergerak menggunting seperti tadi. Dan ini menjadi square piramid ya atau trigonal tetragonal piramid gitu. Jadi saya rasa ini akan lebih sulit gitu ya daripada yang tadi. Paling enaknya yang tadi yang pertama ya. Oke. Nah, ini dari jurnal juga ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian posisi ini Anda akan lebih sulit membayangkan ya. Kemudian menjadi 1, 4, 5, 3, 2. Jadi tetap saya rekomendasikan yang pertama tadi. Ini adalah contoh pada reaksi dengan katalisis ya. Jadi ketika dia ini berikatan dengan ini substrat SiO2 ya pada permukaan SiO2 ini adalah SiCl4 ya yang berikatan dihubungkan dengan O dan ini pada Si ini adalah SiO2. Nah, ketika ini SiCl4 ini berikatan dengan ini bisa berubah posisinya ya. Berubah posisinya. Ini artinya bahwa tidak mesti TBP gitu ya. Jadi kalau dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti square piramid ya. Jadi ini ada menghasilkan 1, 2, 3. Ada formasi yang berbeda-beda ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi berubah-ubah. 1, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4. Jadi beda-beda. Jadi menghasilkan 3 macam. Sehingga kalau misalnya ini berbeda ya, bukan hanya gel, mestinya akan mempengaruhi reaktivitas ya. Jadi dari senyawa SiX4 yang berikatan dengan SiO2. Saya rasa seperti itu. Oke. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Oke ya.
Oke, sekarang pengaruh pseudorotasi Berry terhadap substitusi ligan. Nah, ini yang terkait dengan SNIA kompleks ya. Jadi tapi ini bukan dari apa textbook Gary Missler itu contohnya kebetulan dan hanya satu ya terkait dengan kelat. Jadi Anda akan kesulitan gitu ya. Jadi kita targetnya adalah Anda memahami ya. Anu satu ini bukan SNIA kompleks ya, tapi ini masih bisa apa digunakan dan mudah gitu ya. Pengaruh pseudoberot terhadap substitusi ligan, berarti SNIA kompleks. SNIA kompleks apa? Square planar. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini strukturnya square planar. Kemudian ini adalah dia akan mengalami substitusi ligan dengan mekanisme asosiasi. Jadi ligan pengganti itu akan calon ligan ya, nukleofil calon ligan pengganti akan terikat dulu, akan menyerang dulu ke atom pusat dari kompleks tersebut. Nah, ini kan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kan menjadi 5 begini ya. Nah, kemudian ini kan menjadi membentuk TBP 1, 2, 3 ini adalah posisi aksialnya. Kemudian di sini membentuk ini 1, 2, 3 ini adalah posisi aksialnya. Nah, kemudian dia lepas ya sehingga di sini dihasilkan isomernya ini. Jadi yang mula-mula di sini adalah cis ini menjadi trans begitu ya, tapi dengan penggantian LD ini dengan L aksen gitu ya. Jadi mula-mula cis itu menjadi trans ya. Itu adalah pengaruh pseudorotasi Berry terhadap substitusi ligan. Jadi merubah dari cis menjadi trans. Kalau di sini tadi adalah mempengaruhi mestinya reaktivitas ya, jadi terhadap reaktan. Jadi kalau misalnya dia terikat pada SiO2 dan kemudian dia berfungsi sebagai katalis misalnya, maka dia akan mempengaruhi reaktivitasnya terhadap reaktan. Jadi posisi ini ya akan mempengaruhi. Oke. Nah, sekarang diagram energi. Jadi memang di UH materinya sangat sedikit ya. Jadi kalau saya dengan UH ya sama materinya sedikit sekali. Ya. Jadi saya harus ke yang lain. Jadi ke jurnal, ke handout ya. Jadi yang diagram energi potensial pseudo rotasi Berry ya. Jadi ini adalah reaktannya dan ini adalah produknya, di mana di sini Anda lihat energi dari TBP reaktan sama dengan energi dari produk TBP setelah mengalami pseudo rotasi Berry ya. Nah, Anda lihat ini sama persis. Mengapa di sini sama? Jadi tidak ada perubahan energi ya, jadi reaktan menjadi produk. Nah, karena memang di sini tidak ada terjadinya pemutusan ikatan maupun pembentukan ikatan ya. Jadi di sini hanya terjadi perubahan rearrangement aja begitu ya. Karena tadi ada gerakan vibrasi tadi itu kan gitu ya. Kenapa bisa terjadi vibrasi? Ibu ingat bahwa kan ada gaya tolak itu ya. BBB secara fisik antara atom-atom substituennya itu kan ada yang menyebabkan dia menjadi bergerak dan energi dari sini ke sini relatif kecil karena itu dia akan cenderung untuk mudah kan gitu. Jadi ada selain energi yang kecil dari sini ke sini juga adanya gaya tolak begitu ya antara bonding pair ya dan juga secara fisik dari atom-atom ini substituen sehingga memungkinkan untuk terjadinya rearrangement kan gitu ya. Nah, energi aktivasi jadi ini adalah terkait dengan energi yang dibutuhkan ya untuk berpindah dari TBB menjadi square piramid atau tetra. Nah, ini untuk yang square piramid ya. Kalau tadi itu dari TBP dengan keadaan transisi itu adalah square piramid kemudian menjadi TBP. Nah, sekarang reaktannya adalah square piramid. Ya, Anda tolong membayangkan ini adalah anunya base-nya piramid
dan ini puncaknya ya, jadi puncaknya. Jadi dia posisinya miring begini ya. Jadi puncaknya yang biru ini ya, yang menghadap ke depan ya. Kemudian dia contohnya ini pada IF5 ya. Nah, kemudian dia mengalami rearrangement ya menjadi TBB. Tolong dicatat bahwa TBB-nya ini bukan perfect TBB ya. Kalau dilihat dari posisinya ini seperti TBB yang terdistorsi gitu ya. Jadi Anda lihat ini ya, biru ini bergerak ke bawah, terus kuning ini bergerak ke atas, ke arah atas, ya, gitu ya. Kemudian ini ke kiri ya, jadi ini ke agak ke atas. Jadi Anda lihat ya. Jadi kalau misalnya ini adalah ekuatorial, di sini aksial ya. Loh ini loh agak menggo. Kalau di sini itu adalah aksialnya dan di sini itu adalah ekuatorialnya, ini loh agak menggo juga. Kalau misalnya ini adalah ekuatorialnya, loh ini juga agak. Jadi ini adalah TBB terdistorsi gitu ya. Nah, mengapa bisa terdistorsi Ini apa Bu sih? ya? Ingat bahwa Tolakan coding pair. tolong di mute ya supaya tidak mengganggu ya. Jadi kalau mahasiswa itu kalau di luring itu saya tidak mengerti ya. Saya pernah mengalami mahasiswa itu separuh mahasiswa itu tidak melihat yang saya terangkan. Jadi tidak melihat ke layar yang saya terangkan itu. Jadi entahlah apa yang dilihat mahasiswa gitu. Saya jadi bad minded ya. Jadi menjadi berprasangka bahwa perilaku mahasiswa itu ada yang mengendalikan. Jadi kok bisa separuh itu tidak melihat yang saya jelaskan. Jadi akhirnya, kalau begitu saya tidak ada gunanya gitu ya, kuliah luring itu. Jadi saya lebih senang kuliah daring. Enak kuliah daring, Rek. Jadi Anda melihat saya memperhatikan atau tidak memperhatikan itu sama sekali tidak menyinggung dosen gitu loh ya. Jadi itu jadi masa seperti itu ya. Jadi separuh separuh begini itu tidak melihat. Jadi yang sebelah gini melihat yang saya pernah mengalami seperti itu ya, tapi tidak saya tegur, saya biarkan aja. Saya mungkin melihat sesuatu yang lain atau mungkin saya berpikir positifnya dia punya PPT tapi PPT-nya belum saya sharekan kok dia sudah melihat di handphonenya. Jadi pada melihat handphone gitu loh. Pada aktif melihat handphone yaitu yang ya gitu ya. Jadi kalau di daring kendalanya yaitu mungkin Anda menemukan atau mungkin ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi mahasiswa muter-muter begini, muter-muter saya nggak ngerti ya mengapa seperti itu. Jadi dia berjalan-jalan begini. Jadi itu ditampakkan terus dia jalan begini. Entahlah apa yang dilakukan. Jadi seperti ada kesengajaan mengganggu gitu ya. Saya supaya mahasiswa cerdas mensikapi untuk tidak menerima orderan untuk mengganggu dosen mengajar gitu ya. Itu tidak baik. Itu saya rasa dosa dan merugikan ya. Oke ya, sampai lagi. Jadi mengapa ini TBB-nya ini terdistorsi ya. Ingat bahwa ini IF5. I itu kan golongan 7 golongan 7A ya. Jadi di sini kan ada lone pair ya. Lone pair-nya itu yang menyebabkan dia menjadi terdistorsi ya. Oke, ini sudah saya sediakan ya. Kenapa dia bentuknya square piramid. Ini kalau geometri pasangan elektron ini adalah oktahedral, tapi geometri pasangan elektron ya. Ingat di kuliah yang terkait dengan struktur yang apa ya. Nah, tapi kalau bentuk molekul atau struktur molekulnya ini adalah square piramid atau tetragonal piramid seperti ini ya. Oke, ini adalah oktahedral ini adalah struktur atau geometri pasangan elektron. Kalau ini adalah bentuk molekul atau struktur molekulnya ya. Jadi mengapa di sini bisa seperti ini terdistorsi ya karena ada pengaruh dari tolakan lone pair tersebut gitu ya.
Udah nek pas aku. Oke ya. Ini energi untuk tolong di moodnya ya, di mood ya. Oke. Kita suruh nebak tuan. Terus tadi kita kasih fun fact. Kita mau tahu fun fact. Iya. Udah kita cari narasumber. Narasumber Vivi gitu. wawancara Yakin ya. sampai